Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Pembina MP3I, Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali. Sekretaris Majelis Pembina, Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir. Para habaib, para kiai, ibu nyai, serta tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'du. Sampurasun. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Majelis Mustasar Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian hadir tengah-tengah kita yang kita muliakan Ketua Majelis Pembina MP3I Pusat, Habib Umar Al-Mutohan. Kemudian Sekjen Pembina MP3I Pusat, Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir. Ketua Umum MP3I Jawa Barat, Kiai Haji Ahmad Ali Syurki. Kemudian mantan Wakil Ketua Umum PBN periode 2010-2015, Kiai Haji Hasan Ali. Para kiai dan pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat yang selalu kami banggakan dan kami muliakan, serta hadirin dan tamu undangan sekalian yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tentunya adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Besar karena atas karunia dan limpahannya. Syukur alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti acara Kolako Kebangsaan Sinergitas Ulama dan Polri. Diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan besar bangsa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan kepada alam kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Para kiai dan para pimpinan Pondok Pesantren yang saya muliakan, kita tahu bahwa Indonesia saat ini tumbuh di tengah era persaingan global yang semakin kompetitif. Kemudian semua negara berkompetisi untuk menjadi negara yang unggul dan maju, termasuk Indonesia. Daya kompetitif ini akan tetap dan terus terbangun jika situasi Kamtibmas tetap terjaga dengan kondusif. Untuk menjaga kondisivitas Kamtibmas ini, tentunya Polri tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berjalan sendiri, dan tentu memerlukan semangat kebersamaan dengan seluruh elemen bangsa, terutama para ulama dan para kiai. Sejarah perjalanan Republik ini telah mencatat dalam setiap lembaran sejarah bahwa betapa besar peran para ulama dan para kiai, bukan hanya pada masa pasca kemerdekaan, tapi jauh sebelum negara ini berdiri. Secara internal, menanamkan konsolidasi dan kecintaan terhadap bangsa dan negara dengan mendidik para santri dan masyarakatnya. Kemudian secara eksternal, menanamkan semangat perjuangan guna membebaskan negara dari perjalanan negara manapun, penjajahan negara manapun, bahkan dari pesantren-pesantren pula yang membidani kelahiran cinta tanah air dan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Yang Mulia Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semangat kebersamaan dan kolaborasi ini pula yang masih terus harus kita jaga. Polri bersama para ulama dan para kiai sampai kapanpun perlu terus
memperkuat stabilitas keamanan nasional demi keutuhan NKRI. Sejak awal kelahirannya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, adat budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Namun demikian, Indonesia memiliki semboyan persatuan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda namun tetap satu. Para kiai dan pimpinan pondok pesantren yang selalu kami muliakan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada hakikatnya adalah suatu komitmen dan amanah para tokoh bangsa agar kita semua selaku generasi penerus untuk tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, kemudian juga semangat persatuan dan kesatuan. Modal utama semangat persatuan inilah yang harus terus kita jaga dan juga kita wariskan kepada generasi selanjutnya agar NKRI tetap utuh. Perbedaan adalah sebuah fitrah dan realita umat manusia, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di dunia. Kita bisa melihat sebuah fakta bagaimana banyak negara di dunia yang hancur lebur, bahkan berkeping-keping karena perang saudara yang terjadi di negara. Akibat masyarakatnya tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk itulah kita semua duduk bersama di sini untuk mengingatkan kembali penting dan urgennya menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Dalam konteks inilah peran para ulama, para kiai, dan pesantren menjadi sangat penting sekali untuk menanamkan kecintaan pada negeri dengan tetap teguh menjaga persatuan dan kesatuan, baik bagi seluruh santrinya dan juga masyarakat lain pada umumnya. Para kiai dan pimpinan pondok pesantren yang kami muliakan, tidak lupa kami memohon doa agar Kamtibmas di wilayah hukum Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya agar tetap kondusif. Terlebih kita sudah memasuki tahapan pesta demokrasi 5 tahunan yang tentu ada banyak kepentingan politik dalam menenangkan dan memenangkan kontestasi tersebut. Terkadang berita-berita hoax berseliweran di media sosial apapun platformnya, yang mana kalau tidak disikapi secara bijaksana bisa menimbulkan bibit-bibit perpecahan, provokasi, dan fitnah, baik yang disengaja ataupun yang tidak, mulai menghiasi berbagai media kepada anak-anak kita. Pesta demokrasi adalah hak setiap bangsa, setiap warga negara untuk memilih secara bebas setiap kandidatnya sesuai dengan pilihan masing-masing. Perbedaan pilihan politik jangan sampai menjadi sumber perpecahan maupun permusuhan. Kita semua anak bangsa ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Untuk itulah kami memohon dukungan dan peran para ulama, para kiai, dan para tokoh agama lainnya untuk memberikan pemahaman, kebersamaan pada seluruh lapisan masyarakat agar tercipta stabilitas nasional yang tetap kondusif. Kemudian khusus seperti yang tadi disinggung oleh Pak Sekjen, masalah kolaborasi ini memang suatu keniscayaan, karena dengan kolaborasi kita akan semakin tahu kebutuhan kita masing-masing yang sesungguhnya, kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, dan kita juga semakin menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling ketergantungan. Dengan kolaborasi kita akan saling menghormati, saling menyadari, dan menghilangkan semua ego sektoral. Dengan kolaborasi kita akan saling menghormati juga tugas pokok masing-masing. Kemudian dengan kolaborasi tentunya khususnya Polri dalam konteks membangun kerjasama dengan MP3I, tentunya kita harus terus duduk bersama untuk menyamakan persepsi tentang program-program yang akan dilaksanakan tentunya, dan semuanya tentunya akan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya, kemudian juga masyarakat Indonesia. Khusus Polda Jabar, Pak Sekjen, para kiai, para ulama, kami membuka diri ya untuk terus bekerja sama
dan tidak perlu sungkan ya Pak Ketua MP3I Jawa Barat ya untuk menyampaikan program-program yang strategis, jangan yang kecil-kecil. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Kalau cuma bersih-bersih MCK di masjid, di madrasah itu program kecil lah ya. Jadi tantangannya belum terlalu besar bagi saya. Ya. Jadi berikan saya tantangan yang lebih besar, yang tentunya lebih bisa menunjukkan peran MP3I di masyarakat Jawa Barat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga perjuangan kita semua dalam menjaga keutuhan NKRI mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.